Puji Tuhan, salam. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Soundman, nanti mikrofon satu kan kita pakai untuk baca Alkitab yang tadi WL pakai ya. Oke, baik. Satu sukacita yang luar biasa. Saya bisa ada di tengah-tengah masyarakat Kota Bes, Kecamatan Amarasi. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Desa datang menemui saya di Kupang untuk meminta kesediaan saya dan tim untuk bisa bikin KKR di Kota Bes. Maka saya cari-cari waktu yang pas. Maka waktu yang kami siapkan adalah hari ini dan besok. Sebenarnya sebagai manusia, masalahmu, maka salam itu akan turun kepada mereka. Damai itu akan turun kepada mereka. Tapi kalau mereka tolak, damai itu akan kembali kepadamu. Lalu kebaskan debu di kakimu, nanti baru kau lihat nanti. Hari H pembalasan Tuhan, orang-orang yang tolak firman habis semua. Seperti itu. Makanya di pembukaan tadi saya bilang, kalau orang diutus lalu sambutannya baik, aduh itu tanda-tanda bahwa negeri itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tanda-tanda bahwa daerah itu akan diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita lihat firman Allah misalnya di dalam Roma pasal 10 ayat 15, dia bilang begini, saudara-saudara. Roma 10 ayat 15, dengarkan firman Allah. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Seperti tertulis, betapa indahnya mereka yang datang dan membawa kabar baik. Ya. Ini ada tahun politik begini, ini orang kan datang bawa depo misi sendiri. Nah kalau ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman berdasarkan ayat ini. Dan saya akan menyampaikannya bagian per bagian. Lalu dikaitkan dengan seluruh teks di dalam pembacaan Lukas ini, saudara-saudara. Menarik bahwa di bawah tema Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Respon terhadap kebenaran firman Allah, respon kepada Tuhan Yesus atau hamba-hamba Yesus. Dari respon ketahuan, yang meresponi itu siapa? Apakah dia merasa dirinya orang berdosa atau dia merasa diri orang benar? Biasa kalau rasa diri orang benar, dia tidak akan datang dengan hati yang terbuka, kerinduan yang sungguh-sungguh. Tapi dia datang dengan kesombongan rohaninya. Dia datang hanya mau uji. Dia datang hanya untuk mau cari kesalahan. Kira-kira ini dia dari mana ini? Dia khotbah apa? Yang dia khotbah ini benar atau tidak? Dan lain sebagainya. Makanya kalau Bapak Ibu belajar ayat-ayat ini. Sebenarnya ayat ini adalah atau perkataan, iya toh? Kalau saya dan Bapak Mama terkasih, kita tidak bisa bilang datang. Kita bilang kita lahir. Lahir dan datang itu beda, Bapak Mama. Lahir itu sifatnya pasif. Datang itu sifatnya aktif. Apa maksudnya? Lahir itu pasif. Maksudnya begini, Bapak Mama terkasih. Kita dilahirkan pasif karena kita tidak bisa memilih. Lahir sebagai orang apa? Lahir sebagai agama apa? Lahir dengan kulit warna apa? Kita tidak bisa pilih. Lahir dari orang tua dengan status sosial seperti apa? Apakah dari keluarga anggota dewan? Apakah dari keluarga bupati? Apakah dari keluarga camat? Apakah dari keluarga guru? Apakah dari keluarga petani, nelayan? Kita tidak bisa pilih. Apakah lahir nanti rambut lurus atau keriting? Tidak ada pilihan.
Pokoknya jadi apa, nah itu sudah. Amin. Kita tidak bisa pilih, oh saya rencana dulu lahirnya di Amerika. Tahu-tahu kota Bes. Tidak ada pilihan, itulah lahir. Lahir itu sifatnya pasif. Amin. Makanya karena kita sifatnya pasif, kita disuruh lahir di mana, lahir sebagai orang apa, dari keluarga seperti apa. Alkitab bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Miskin luar biasa. Di gang kami, saya tinggal di Oepura, ada satu gang dia bernama Kampung Timur. Itu orang Timur semua. Mau Amarasi, Amnatun, Amnubang, Amfoan, Seinunu, Nemat, Kele, Tunan, semua. Amfoan, Amnatun, Amabi, Amfeto, Noikele, benar. Belu, Kefa, dan siapa yang berikut. Itu Kampung Timur. Di itu kampung. Mungkin kami keluarga paling miskin. Keluarga paling miskin. Kampung lain sudah pakai, rumah lain sudah pakai listrik. Hanya rumah kami yang pakai lampu strongking, Petromax, lampu gas. Kalau beta yang pompa emosi kos jatuh. Jadi akhirnya karena pompa lampu gas itu karena emosi begitu. Jadi saya kalau pompa terlalu kuat, kos pasti rubuh. Maka kegelapan menutupi bumi. Rumah lain ada listrik, ketong tuh pakai lampu gas itu sampai saya kira-kira mungkin mau SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 baru rumah saya ada listrik. Rumah lain sudah ada. Jadi terlalu miskin, terlalu melarat. Kamar cuma satu, Bapak Mama. Kamar cuma satu. Jadi untuk kasih pisah Bapak dan Mama, orang tua punya kamar dan kami anak-anak. Laki-laki ada 4. 3 tinggal satu rumah, yang paling besar nenek angka anak. Di Oebufu, di kampung Amnuban juga sama. Di Oebufu, kalau saudara ke Oebufu kan ada kampung Amnuban. Jadi hanya pindah dari kampung Timur Oepura di kampung Amnuban Oebufu. Jadi kami sangat timur banget gitu loh. Jadi untuk kasih pisah Bapak dan Mama punya tempat tidur dan kami 3 anak laki, karena kamar cuma 1, maka inisiatifnya apa? Jahit saku terigu. Saudara masih ingat saku terigu? Jahit sambung jadi kain besar. Bertulis 66 kilo neto. Neto 66 kilogram. Melihat keluarga seperti ini sebagai anak remaja yang bertumbuh tidak kenal Tuhan, saya sampai protes. Kenapa lahir dari keluarga miskin begini? Kenapa lahir dari keluarga model begini? Memberontak. Sudah miskin tak terhindarkan. Ini yang saya alami, saya tidak tahu orang lain. Sudah miskin tak terhindarkan. Kena hina, kena olok, kena ejek. Pokoknya secara sosial, ya dikucilkan begitu, tidak dianggap. Orang tidak ada duit. Mau makan saja susah. Anak 3 orang tambah bapak dan mama. Nasi 1 gunung, lauk telur 1 saja. Mama kasih lebar sesuai ukuran tacu. Benar. Baru dia potong silang. Jadi kita makan itu sama kayak papirus. Tahu papirus ya, kertas tulis Alkitab. Di zaman para nabi. Aduh, sengsara sekali. Menderita. Saya jujur belum kenal Tuhan. Saya tidak mau lahir dari keluarga begini. Tapi hari ini, sejak kurang lebih, ini tahun berapa ya? 2023 kah? 24 tahun lalu. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itu baru saya bisa mengerti bahwa tidak ada yang kebetulan. Amin. Sekalipun kita dilahirkan dari keluarga model begitu, tetap kita pegang janji Tuhan bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Allah membentuk kita dan pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Tidak ada kejadian anak tidak ajaib. Kejadian anak itu ajaib. Karena Allah cipta kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, aku datang, bukan aku lahir. Kalaupun ada dia bilang aku lahir, langsung disusul dengan aku datang. Nah, kalau lahir pasif, datang tidak pasif. Yesus itu maha tahu, dia tuh Allah yang menjelma menjadi manusia. Walaupun ini di desa Kota Bes, tapi saya tahu di sini sinyal bagus. Berarti Bapak Mama sering lihat sosial media, Facebook, TikTok, YouTube. Sekarang ada orang sekalipun mengaku pendeta, bahkan titelnya tidak main-main, S3, doktor, teologia. Mereka bisa khotbah bilang Yesus itu bukan Allah. Yesus itu, ini sekarang penyesat, ada beredar banyak videonya di media sosial. Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan. Kita orang Kristen ketika menyoroti perkataan Yesus aku datang, maksudnya dulu, ini sederhananya, dia adalah Allah, sungguh-sungguh Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, tidak bisa. Kalau Allah berhenti jadi Allah, berarti dia bukan Allah. Dia Allah, sungguh-sungguh Allah, turun ke dalam dunia dan pakai rupa manusia. Makanya dia bilang aku datang. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Karena dia Allah yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dia pencipta, tapi dia harus mengambil rupa ciptaan. Bapak Mama bisa bayangkan itu. Dia pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus pencipta. Syarat satu pribadi itu disebut Allah, dia tuh harus mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu baru Allah. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya perlu sampaikan ini kepada jemaat, supaya kalau nonton penyesat-penyesat seperti itu, yang mengatakan Yesus itu manusia yang diangkat jadi Allah. Dulunya kita hanya dengar penceramah agama lain yang omong itu. Kalau bilang musuh dari luar begitu, kita handle-nya gampang. Kita tolaknya gampang. Tapi yang lebih berat, sekarang banyak setan dan alat-alatnya menyamar, masuk dalam gereja, pakai nama pendeta, omong sedikit dengan penuh kelembutan, padahal penipu. Mereka bilang, kita ini orang Kristen mentuhankan manusia. Padahal Kristen tidak ajar begitu. Yesus itu Allah jadi manusia dan dia menciptakan langit dan bumi. Amin Bapak Ibu. Makanya dalam Yohanes 1 sebagai pembanding ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan Yesus di dalam teks ini disebut sebagai firman Allah yang adalah Allah dan pencipta segala sesuatu. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, firman di sini bukan Alkitab, Bapak Mama ya, hati-hati. Kalau firman Alkitab biasa F-nya F kecil. Bapak Mama bedakan firman tertulis dengan firman yang merupakan sebutan bagi Kristus. Ya, jadi harus beda ya, ini namanya firman tertulis. Kalau ini Yesus, gelar, salah satu gelar istilah sebutan bagi Tuhan Yesus, karena firman itu jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalau firmannya diganti dengan Yesus, maka ayat bunyi begini. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah
Yesus itu Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus yang 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia Amin. tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ini ayat bilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi, termaksud kita. Makanya ketika Dia Allah jadi manusia, ini tindakan merendahkan diri yang sangat luar biasa. Karena Sang Pencipta mau ambil rupa ciptaan. Jadi Kristen tidak pernah ajar bahwa Yesus itu manusia jadi Allah. Salah. Yesus itu Allah jadi apa? Nah itu. Jadi Bapak Mama, kalau saya lihat di sini sinyal bagus, makanya saya suruh tim saya live di Facebook saya. Sebab kalau Bapak Mama buka sekarang ketemu setan-setan punya alat yang menyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Makanya perlu waspada Bapak Mama. Kalau misalnya kalau dia mantan pendeta, lalu dia jadi ustadz, dia omong begitu, baru lihat dia pemuka, kita sudah tidak percaya, betul ya? Baru lihat dia pemuka, tahu usah dengar dia omong, baru lihat dia kumis, kepengen cabut dan bibir-bibir. Iya tuh. Yesus geser, bikin kepala sakit, masalah subahnya lelia satu lagi. Tapi kalau pendeta yang tampil, Bapak Mama harus teliti. Pendeta siapapun termasuk khotbah saya malam ini, saya berharap walaupun kota Bes dingin, amin, tapi jangan coba-coba ada yang mengantuk. Amin Bapak Mama. Karena kami datang dari Kupang ini dengan kerinduan yang besar, semangat yang besar. Kami rindu kehadiran kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, membakar kerohanian dari penduduk kota Bes. Jadi dilarang apa? Oh ya mengantuk. Itu tidak boleh sama sekali. Harus teliti firman. Karena setan itu, ada ayat bilang jenis tanah hati tertentu, sering ada taburan firman tapi tidak bertumbuh dan berakar. Karena waktu ditabur, setan pencuri sehingga tidak bertumbuh. Kita tidak mau begitu, amin. Selama 2 malam ini, setan tidak boleh curi benih yang ditaburkan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah.